Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu, ahe. Bintang tamu kita kali ini, bintang tamu kita kali ini adalah seorang punggawa dari sebuah grup legenda. Nah, bukan grup musik, ya kan? Bukan grup kasidah, tapi grup lawak legenda. Ini sebelum ada komedian-komedian yang kritis sekarang nih, ya. Beliau ini dulu, grup ini dulu adalah grup lawak yang kritis terhadap pemerintah. Lo bayangin, zaman itu Orde Baru, berani mereka. Apalagi kalau sekarang, luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Om Unang. Saya Didin, Maaf. biar tambah jauh. Dibilang Cahyono juga nggak apa-apa. Apa kabar Sky? Om Ing. Ya, Alhamdulillah, sehat selalu ya. Om Ing sehat. Oh, saya lihat di podcast kamu keren banget saya. Itu beli kumis di mana? Ini nyewa. Oh nyewa. Saya nyewa. Oh ada sewaan. Iya, harian ini harian 300 Harian. hari. Iya. Ya, sehat ya. Kabar sehat. Sehat, harus sehat. Sibuk apa sekarang? Kenapa? Sibuk apa? Sibuk atur jadwal biasa. Jadwal nganggur kan harus tertata. Oh, iya. Ternak kroto masih? Kenapa? Ternak telur semut masih? Udah enggak sekarang. Udah enggak. Harganya nggak begitu bagus. Ya, jadi ya sejalan-jalannya aja biasa. Kalau kamu bilang tadi Miing dulu adalah kelompok pelawak yang kritis, bukan dulu, sekarang aja kritis ekonominya. Masa? Nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya. Kamu kan lihat penurunan indeks harga saham gabungan. Nggak percaya saya mah. Nggak percaya. Semua orang nggak percaya kalau saya nggak punya uang. Nggak percaya. Benar, karena optimisme itu penting buat anak muda. Begitu guys, gitu. Mari. Puasa dong? Hah? Puasa? Puasa? Ya kan minum. Emang batal? Ya batal dong kalau minum. Ya malah enggak. Oh, kalau minum angin enggak? Kalau minum angin enggak? Om Ing. Ya. Ini Om Ing ini adalah salah satu pelawak yang nggak lurus ya. Soalnya Miing. Om, cerita dong masa-masa kecil Om itu hidup di lingkungan yang seperti apa sih waktu kecil? Masa kecil Iya. ya hidup di kelompok masyarakat biasa. Saya lahir dari keluarga besar. Besar itu beda sama tinggi kan. Kalau tinggi kan mungkin kayak Pak Prabowo gitu kan, lahirnya di kasur emas misalnya gitu kan. Istilahnya anak orang kaya gitu ya. Kalau kita kan ayah saya pegawai negeri di kecamatan, mantri polisi kecamatan, ibunya guru SD, punya anaknya 10. Besar. Iya. Kalau soal 10 tidak bisa sekolah kemungkinan bisa saja. Tapi kalau 10 nggak bisa makan ini masalah gitu loh. Ya kan 10 anak. Saya anak yang ke-7. Didin anak yang ke-8. Gitu. Jadi kecilnya saya di desa. Di desa itu di sebuah kecamatan, mungkin kalau orang tahu pernah mendengar Baduy, itu kurang lebih saya tinggal dan lahir di sebuah kota kecamatan yang salah satu desanya Kanekes, Baduy. Dari sekian banyak desa, salah satunya. Jadi kalau mau ke Baduy, hampir bisa dipastikan lewat rumah saya. Gitu loh. Saya di situ. SD-nya di situ, lulus SD, pindah ke kota kabupaten karena bapaknya pindah tugas. Gitu. Sampai SMP baru ke Jakarta. Nah, saya dari kecil itu sudah terbiasa hidup yang anak orang biasa saja dengan ekonomi yang bisa dibayangkan pegawai negeri itu cuma dapat beras 10 kilo kan waktu itu. Kemudian juga harus makan di tengah perjalanan bulan ini harus mengutang pada koperasi misalnya. Lalu bapaknya tinggal dapat bon dari sisa gajinya. Dan itu terus kita survive, hidup. Saya dididik dengan keras oleh orang tua. Kalau ke sungai, pulangnya mikul air 2 ember. Makanya gue gak tinggi. Karena pada saat pertumbuhan, begitu kan, segala selnya mau tumbuh, ketekan ember, pendek lagi. Tadinya mau tinggi, susah juga. Bener. Tapi ada hal lain, punya keberanian. Selain mikul air itu, kami kan dulu ibu saya tuh, emak tuh, masaknya pakai kayu bakar. Pakai kayu bakar. Otomatis harus cari kayu bakar. Laki-laki saat itu yang di rumah yang paling besar saya.
kelas 5 SD paling besar waktu itu. Oh, yang di atas Semeng tuh perempuan. Ada yang bukan, perempuan, dan ada yang kakaknya udah ke Jakarta sekolah kan. Oh. Saya ngambil kayu bakar, punya keberanian. Jadi ketemu babi hutan tuh biasa. Ketemu lutung tuh biasa. Kalau ngambil kayu bakar itu. Kayak ketemu saya aja gitu ya. Ya waktu itu sih agak mirip-mirip sedikit ya. Jadi kita kalau misalnya ada babi kaget, kita kaget, lalu dia semuanya balik pulang buang muka masing-masing, ya udah biasa tuh di hutan itu. Satu ketika saya pernah ngambil kayu bakar di sebuah perkebunan karet, kurang lebih mungkin 3-4 kilometer dari rumah tuh. Bayangkan anak umur kelas 5 SD loh. Dan hasil kayu bakar itu dipikul sendiri. Iya. Makanya mungkin ayah saya tinggi besar. Saya pendek. Saya kira bukan soal genetik, itu soal keadaan waktu itu. Iya. Jadi selnya Ketekan. kalau bahasa sekarang mungkin udah bisa masuk program stunting tuh dulu tuh. Iya. Tapi mikulnya Dapat MBG. Oh, benar. Wah. Iya benar dapat MBG. MBG. Tapi yang beracun enggak ya? Enggak, sebelum makan saya siapin infus. Oh. Jadi preventif. Gitu. Kalau udah tahu banyak kasus, wah, gue sih sebelum makan gue infus dulu. Iya, kalau nggak minum norit. Iya. Gitu loh. Jadi gitu Sky, mikul kayu. Nah satu ketika ada kita dari kecil sudah dididik, bahkan ada polisi perkebunan karet itu underneming sisa Belanda itu, ya kayak di Medan kan banyak tuh. Iya. Nah itu kita hanya boleh mengambil untuk kayu bakar di mana dahan yang sudah mati. Iya, yang sudah nggak ada. Yang masih hidup nggak boleh. Dan itu kita tidak harus diawasi oleh polisi. Itu punya kesadaran si kecil ini dulu. Wah, yang boleh diambil yang sudah mati. Jadi ambil. Nah, artinya apa? Sejak kecil di kampung kami itu saya diajarkan tentang bagaimana menjaga lingkungan, kelestarian alam. Kita boleh hidup dari untuk kayu bakar dari dahan yang sudah rapuh, sudah tua, Iya. tapi juga lingkungan tetap hidup karena karet itu harus tumbuh, harus memproduksi getah dan sebagainya. Nah, gue naik nih, naik. Kan saat itu masih banyak di 4 km dari rumah itu lutung. Tahu lutung? Tahu dong? Tahu. Kalau nggak tahu kamu ngaca deh. Sorry ya. Aman dong. Bulan puasa itu harus Kan baik komedi. dengan orang lain. Iya, Ini kata-kata kan nggak baik orang tua ngomong kayak gini. Tapi kan tidak kasar. Kenapa? Tapi kan ini ranahnya Bukan soal komedi. kasar. Saya hidupnya selalu dengan data. Oh, iya. Makin dong. Itu Sky. Jadi gue tuh naik. Keko gitu Iya. kan. Rupanya sama lah binatang dengan kita tuh sama artinya gini. Kita melihat dia takut, dia melihat kita takut. Ini bareng nih, ini dia naik di sini pohon dan bawa anak tuh si lutung itu. Naik saya naik. Persis bersamaan pada puncak tertentu, kita berdua depan-depanan. Dia kaget, gua kaget, merosot dua-duanya. Bawa anak pula. Untung tuh anak nggak manggil bapak. Gitu Sky. Kalau anakku gitu. Kan itu tidak terjadi pada anak saya loh Sky. Oh, iya. Ya, jadi ya saya anak orang seperti itulah, anak pegawai negeri kecil, hidupnya ngambil kayu bakar, lalu mengembala ada 4 ekor kambing kami punya, lalu mikul air dari ini, lalu kalau sore sama ibu dipanggil karena ibu saya ngajar di SD, lalu juga siang dan sorenya sampai sore dia jadi tukang jahit. Menerima jahitan. Setelah jahitan itu selesai, saya nganterin 2 kilometer lewat sawah, lewat kuburan. Itu saya dulu. Dan indah sekali hidup itu. Benar. Saya ngalamin itu. Dan ini pun saya sulit saya transfer ke anak-anak saya sekarang gitu. Untung anak lu pada gede kan, udah punya cucu. Saya udah punya cucu, lalu anak-anak udah pada besar. Tapi maksudnya pada proses pendidikan mereka itu nggak bisa disamakan. Gitu. Jadi memang mereka hidup dalam suasana yang relatif bapaknya sudah sejahtera. Iya. Kalau saya dulu harus survival dan struggle, berjuang betul gitu. Dan itu saya diuntungkan dalam kondisi hidup kayak gitu. Apa itu? Pendidikan mentalitas yang memberi kekuatan. Dan bapak tuh selalu ngasih motivasi ke kita. Ayo nak. Suatu saat kamu akan hidup enak. Suatu saat kamu akan hidup bahagia, akan bagus. Terus. Jangan khawatir, jangan. Istilahnya dari sisi agamanya, Allah akan melindungi kamu, akan mencukupkan kamu. Nggak usah takut hidup itu. Gitu. Keren. Orang tua zaman dulu tuh ya. Gitu. Nah itu saya bisa jalankan. Sampai ke Jakarta pun ketika Bagito harus gembel-gembelan 8 tahun ngamen sana sini. Itu
Saya nasehatin Didin Unang anak-anak muda itu. Adik saya lah istilahnya. Ayo jangan. Kalau kita putus asa, enggak, saya enggak diwawancara kamu hari ini loh. Mungkin lu jadi apa kali. Gitu kan? Tapi karena kita punya mentalitas yang insya Allah kuat terus 8 tahun loh sekali, bayangin loh. Anak-anak sekarang stand up comedy nggak usah nunggu 8 tahun, belum setahun udah bisa ngetop loh. Iya. Kenapa? Aksesnya banyak. Iya. Dulu kami di TVRI itu ngantri, bro. Jam 7 udah datang, dites jam 5, nggak lulus pula. 4 kali saya dites di TVRI, nggak lulus karena begitu antrian banyak. Oke, balik lagi kampung nih. Nah, sekolah SD di situ udah. Dan di sana walaupun ada jembatan, kami lebih suka nyebrang sungai sambil mandi. Celana kan waktu itu kan nggak pakai celana nggak apa-apa kan, Iya. nggak ada yang ngeliatin gitu kan, nggak ada orang ngeliatin lah, cuek anak kecil gitu kan. Kalau segede gini kan agak bingung ya. Kalau dulu lucu, Iya. kan sekarang gila. Gila. Kalau dulu anak-anak lucu gitu kan. Kan ditepokin juga tapi orang gila. Sekarang orang gila gitu loh. Ya dulu kan masih kecil, semuanya kecil, kena air tambah kecil kan gitu. Gitu sekali. Jadi waktu itu ya hidup saya di desa itu kurang lebih kayak gitu. Tapi karena orang tuanya ibunya guru, lalu setiap hari itu setiap malam Didin dan saya sebelum tidur itu ibu selalu mendongeng tentang kisah-kisah inspiratif gitu. Misalnya walaupun dongengnya itu aja karena mungkin repertoarnya juga terbatas ibu ya gitu loh. Yang didongengkan sama dia di sekolah didongengkan pula buat anaknya di kamar sini gitu loh. Tentang kalau orang Sunda pasti tahu tuh sakadang pucang, sakadang buaya. Jadi tentang buaya bagaimana kancil menipu itu tuh banyak diceritakan inspirasi gitu. Jadi itu zaman saya kecil itu sehingga saya diuntungkan di generasi saya nih. Gitu. Ibarat kata gitu. Gue pernah jadi lu loh Sky. Pernah umur segini gue. Ya kan? Kalau lu kan belum tentu bisa sampai kayak gue. Iya benar. Iya benar. Iya kan? Benar. Berani jamin lu bisa sampai umur kayak gue? Enggak berani. Enggak. Enggak berani. Kalau gue udah lewat. Iya benar. Beda kita nggak ada kumisnya. Gitu loh. Kenapa memutuskan untuk ngotot ke Jakarta? Ini menarik. Ini pertanyaan ini menarik banget. Saya itu kan hidup di lingkungan di Banten itu kan lingkungan agamis ya, pesantren gitu. Disuruh oleh ayah saya, nak kamu lulus SMP ini, kamu mondok ya, gitu. Pesantren, biar jadi kiai, punya ilmu agama seperti mbah kamu, gitu. ayahnya ayah saya gitu. Enggak, bukan saya tidak berpikir tentang agama gitu. Tapi saat itu nggak tahu karena apa. Saya ini diberikan bakat oleh Allah itu anak kecil yang senang membaca dulunya. Jadi kalau ayah saya gajian gitu, kan anak pegawai negeri zaman dulu itu makan enak kalau gajian aja. Gitu. Kalau pegawai negeri sekarang kan nggak usah nunggu gajian kan, nunggu bapaknya pulang. Iya, benar. Pulang dari oleh-oleh. Pulang dari tahanan dan sebagainya gitu. Ya kan? Jadi belanja ayah saya beli ikan misalnya. Ikan kan keluarga besar, beli ikan tongkol besar tuh. Kan dibungkus pakai daun tuh. Iya. Ikan tongkol pindang atau apa. Nah, di daun itu dibungkus lagi pakai koran. Nah, koran itulah yang saya ambil duluan. Saya baca itu dalam keadaan bau, ada minyaknya, minyak ikan apa, minyak ya minyak bekas bungkusan ikan itu, bekas bandeng atau ikan tongkol gitu, pindang atau apa gitu kan bau ya. Dibaca aja, nggak ada sambungannya tuh, semua huruf yang ada itu dibaca gitu. Saking tidak punya bahan bacaan dulu itu. Zaman dulu kami di sekolah itu, misalnya tentang Tunggu, kayaknya sensi deh dia. kereta lewat ya. Enggak ini nih, orang sebelah. Tak kayaknya nggak mau banget Katul, dengerin cerita. katul nggak? Hah? Nggak usah, tetap saja. Oh ya. Biarin aja. Cuman mereka kayaknya sensi memang. Iya, ya. Maaf guys, kami syuting di proyek nih. Maklum, soalnya kita ini syutingnya sama pengusaha baja, Bos. Wow. Hah? Pengusaha konstruksi ini, bukan kaleng-kaleng. Bukan bertanah gua bawa ke sini. Oh iya. Masa ngelas di sini. Ya, jadi saya tuh senang baca gitu loh.
baca yang semua, selain baca koran ya bacain teman juga gitu kan. Kalau teman lewat kita bacain. Jadi baca gitu. Saking nggak ada bacaannya, bahan bacaannya. Dulu di sekolah tuh Bumi dan Kita misalnya. Kalau sekarang biografi kali ya. Eh, atau geologi atau apapun lah. Atau geografi Bumi dan gitu. Kita buku itu. Itu satu buku tuh 6 orang. Tengkurap kita bacanya bareng-bareng gitu. Ya zaman dulu tuh. Pelajaran bahasa atau apapun kan terbatas buku. Sementara ada anak yang punya minat baca lumayan saya waktu itu. Iya. Jadi selalu baca-baca itu. Nah, saya waktu itu SMP udah berpikir kalau adrenalin atau apapun namanya, minat atau gairah saya belajar ini gini-gini, kalau harus sekolah di kampung saya, kayaknya kolamnya kekecilan. Gue udah mikir kayak gitu loh. Oh iya. Umur segitu loh. Dan buat anak-anak muda, buat semuanya nih guys itu, ya, gue tuh pidato mewakili siswa SMP satu sekolahan, perpisahan, sudah pidato tanpa teks itu kelas 3 SMP. Memang ada bakat ngomong, gitu. Jadi bilang sama bapak, aku nggak mau mondok, aku pengen sekolah lebih jauh lagi. Kalau gitu kamu dimasuk di SMA Rangkas Bitung, itu SMA bergengsi juga, Iya, Mas Biti. di kota Rangkas Bitung kan, kota kabupaten. Teman-teman saya sekolah di sana, nggak mau. Pokoknya kalau saya nggak ke Jakarta, saya nggak usah jadi apa-apa. Udah. Oh bapak saya takut dong, pengen anaknya jadi apa-apa dong. Iya. Udah, dititipin di kakak saya, berangkatlah ke Jakarta. Pertama kali pakai celana panjang gue. Oh, biasanya selama itu pakai celana pendek. Hah? Nggak pakai celana. Ya iyalah lu SD SMP celana pendek. Oh. Gitu. Iya. Udah celana panjang pertama di stasiun, diantar bapak ibu. Ada yang menarik. Kelas 3 SMP, sambil nunggu kereta dari Merak menuju Tanah Abang, saya masih hafal pengumuman. Perhatian pada stasiun ngomong. Iya. Ya kan? Perhatian para penumpang, sebentar lagi akan melintas kereta cepat dari Merak menuju Tanah Abang. Ketika itulah bapak saya ngomong pakai bahasa Sunda, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, takut kamu nggak ngerti bahasa Sunda, saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Iya. Karena kamu kan kayak orang-orang asing gitu kan, tampangnya. Jadi bahasa Inggris kan. Tapi untuk mempercepat orang ngerti, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Boleh, boleh. Oke. Gini. Kata bapak saya sambil pundak saya dipukulin. Gini. Jang, manggilnya Ujang. Jang, silahkan kamu berangkat ke kota, kata bapak saya. Tapi ingat, boleh kamu habiskan 10 universitas untuk kamu jadi ilmuwan. Bapak saya itu. Habiskan 10 pondok pesantren untuk kamu menjadi ulama. Dan habiskan semua 10 padepokan untuk kamu menjadi pendekar. Tapi kalau kamu kelak hidup di masyarakat sudah dewasa, tidak mampu membedakan yang mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, maka hidup kamu gagal seumur hidup kamu. Itu kelas 3 SMP, brother. Itu. Iya. Itu bapak. Dan sampai sekarang diingat sama saya. Mantap. Itu. Sederhana sekali. Makanya cuma itu dong. Terus itu berangkatnya sendiri. Sendiri bawa koper, dikasih alamat secara Sendiri. Jadi satu kereta tuh nggak ada penumpang lain. sendiri. Yang sisanya penumpang yang lainnya itu lari di belakangnya. Oh. Biar tambah ngeselin. Capek banget mereka ya. Capek mereka. Enggak, maksudnya emang nggak diantar sendirian aja. Aku sendiri. Masih karcis keretanya dulu masih kayak kartu gaple warnanya hijau. Iya. Sebetulnya pelajar itu boleh nggak bayar. Kalau kereta zaman dulu makanya kenapa rugi? Asal ngaku aja. Dulu zaman itu suka nakal juga sama teman-teman ke Jakarta gitu main. Berapa 3 orang 4 orang. Kalau ada kondektur ngumpet di WC, kalau nggak udah tanya, "Karcis, keluarga Pak?" Dan kondekturnya nggak nanya keluarga siapa. Kalau keluarga berarti keluarga PJK. Oh. Waktu itu. Keluarga siapa? Ya kalau gue sih jawab, ya keluarga bapak gue lah. Yang penting itu bilang keluarga. Keluarga. Nggak bohong. Iya. Keluarga Pak gitu. Dulu misalnya mohon maaf ya, polisi tentara nggak bayar. Zaman Iya. dulu di kereta itu. Karena emang keluarga dulu. Pelajar nggak bayar. Keluarga. Gitu. Yang bayar ya masyarakat biasa dulu tuh. Gitu loh. Jadi udahlah jalan sampai ke Jakarta pegang kertas ini. Tanah Abang tuh gusur-gusur tenteng-tenteng koper kecil itu. Ya nanya, kebetulan kakak saya di Tanah Abang 2. Kakak yang kedua Oh. udah kerja di DKI dia. Saya dititipkan di situ untuk sekolah.
Karena bapak saya kekeh bahwa kamu harus jadi insinyur, udah gitu. Dia nggak berpikir bakatnya dia anaknya mau dokter kayak mau seniman kayak pokoknya Maunya kamu harus jadi insinyur. insinyur. Karena bapak saya kerja di kabupaten, dia berpikir banyak insinyur dari Jogja, dari Bandung, jadi kepala dinas gitu ya. Kok kenapa sih orang sini nggak ada yang jadi? Saya disekolahin. Itu nggak salah pikiran itu. Tapi dia tidak melihat bahwa setiap anak memiliki bakat tersendiri dari Tuhan. Ya kan bakatnya beda-beda kan? Ya kan? Kayak kamu kan, kamu masuk IKJ karena kamu memang bakatnya adalah pedagang gitu kan? Iya, benar. Salah ya? Saya pedagang memang. Pedagang. Saya kan jual diri. Oh iya. Gitu loh. Jual diri. Jadi itu Sky. Jadi saya tetap harus sekolah ke teknik itu. Tapi ternyata bapak saya tidak tahu. Ya dia tidak memahami tentang talent scouting, bagaimana cara panduan bakat yang baik ya. Ya orang tua zaman dulu lah. Yang penting menjadi insinyur aja kan. Kan banyak juga orang jadi dokter bukan karena dia sebetulnya bakat jadi dokter, karena bapaknya pengen punya anak dokter. Iya. Kayak gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Kalau dia nggak bisa jadi dokter, anaknya dikawinin sama dokter. Kan bisa begitu. Yang penting ada dokternya. Iya. Kenapa? Bapaknya lama jadi pasien. Iya. Minimal kalau nggak bisa semuanya, jadi pembantunya dokter. Nah, bisa. Gitu. Ada dokternya di mana kerja? Jadi pembantu dokter. Ya gitulah perjalanan saya sampai ke Jakarta. Gitu, Jakarta, cari sekolah, masuk STM. Tawuran mulu dong. Itu bedanya. Orang-orang anak STM kalau nggak bawa obeng bawa tang kan? Kalau gue enggak, Bawa buku. balistik. Yang enggak. Ya, gue nggak suka berantem. Oh, iya. Anak STM yang nggak suka berantem, gue maaf ya anak STM ya. Oh, bagus dong. Emang Dan keren. anak STM gue satu-satunya anak STM satu sekolah tuh yang baju dimasukin gue doang. Udah, emang nggak bakat ke STM sebenarnya. Gue bakatnya SMKK. Bagian tata Sekolah boga. kejuruan nih. Sekolah kejuruan masak gitu ya. Terus Seneng saya sama kamu lucu. terus ngebangun Bagito. Ngebangun Bagito kan berarti itu kan sebelumnya Ya. Om ini sempat jadi Saya percepat ya. Udah di Jakarta tinggal di lambat. Artinya saya percepat. Udah Jakarta sih gitu. Itu speed. Ini kisahnya saya pendekin. Jadi saya tinggal di kakak kelas 3 STM. Didin datang Oh. dari Banten, lulus SMP. Masuklah kelas 1 SMA di Jakarta bareng sama saya. Gitu. Tahun 78 itu ada lomba lawak pemuda dan mahasiswa. Pelajar, pemuda dan mahasiswa. Jadi anak SMA boleh ikut. Didin kelas 2 saat itu. Saya baru lulus tuh. Nah, Didin lalu ada pendiri Bagito nih ya. Januari Yanto atau Yanto Stock on You. Stock on you. Itu pendiri tuh Bagito tuh awal tuh. Didin, Yanto, lalu ada Sobirin. Dia kalau tidak salah dosen di ISTN ya. Dia orang teknik sipil juga, tapi dia lebih memilih melanjutkan karir akademiknya gitu ketimbang jadi pengamen gitu. Nah itu perjalanannya terus. Nah kita ikut lomba lawak. Bagito tuh ikut lomba lawak di Kuningan. Dulu kalau pertunjukan stand up comedy itu di gedung Kuningan tuh depannya di jalan rayanya Nyi Ageng Serang itu ada gedung pengembangan gedung kebudayaan, pengembangan kesenian dan kebudayaan di situ. Di situ bikin lomba lawak. Ketua panitianya tuh Om Kris Biantoro almarhum. Iya. Tahu Kris Biantoro? Iya. Nah, dia. Terus kita daftar, ditanya grup lawak, katanya grup apa nih, Dek? Kami belum punya nama. Nah, Bagito itu diberikan namanya oleh Pak Kris Biantoro. Wis, kamu namanya Bagito saja. Apa tuh Om? Bagiroto. Nek ono rezekine Bagiroto. Gitu loh. Itu Om Kris Biantoro itu. Berjasa sekali buat Bagito tuh. Makanya beliau salah satu yang pernah mendapatkan ketika ulang tahun Bagito ke-17 dapat award dari kita. Penghargaan gitu loh. Nah, terus jalan kita ngikutin langkah-langkah Pelita Group, Tom Group, Jakarta, manggung dulu panggung-panggung itu ada di tempat hiburan. Baik tempat hiburan umum seperti Taman Impian di Ancol atau tempat hiburan laki-laki dewasa. Kayak majalah dewasa gitu. Ya kan? Nah, itu namanya night club. Kita manggung juga di situ. Foto, ngelamar gitu. Kayak gitu-gitulah. Nah, akhirnya kita belajar tahu suasana panggung di sini. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan hiburan pada orang yang lagi mabok misalnya gitu. Di sininya temennya perempuan gitu kan. Kalau sekarang LC kali ya. Terus
dianya megang gelas, ini megang sini gitu kan. Terus kita ngelawak. Kita lucu dia nggak ketawa. Kita nggak lucu dia ketawa. Saya tanya, Bapak tadi saya lucu nggak ketawa? Sekarang saya nggak lucu Bapak ketawa. Kan gue lagi mabok. Boleh. Sama juga lagi mabok. Gitu. Tapi itu setelah di Warkop apa sebelum ikut Warkop? Belum. Belum. Jadi Bagito tuh lebih dulu berdiri sebelum saya kerja sama Warkop. Warkop itu saya kerja tahun 82. Jadi saya diminta Mas Kasino untuk bantu-bantu baik asisten maupun cari bahan. Karena Warkop bukan tidak mampu mencari bahan sendiri. Warkop sudah tidak cukup waktu karena dia sudah masuk ke film dan sifatnya lebih industrial kan. Sudah rutin gitu udah. Iya. Maka dia butuh orang teman minimal untuk saya dulu dianggapnya CIA-nya lah untuk cari materi-materi yang memungkinkan. Jadi kalau Warkop manggung di Medan, awak nih yang keluyuran ke bawah, ke terminal kemana-mana, bagaimana mencari informasi tentang what is a Medan gitu loh. Apa itu Medan dengan segala aspek sosial budaya gitu loh. Nanti ngumpul, saya kemana-mana bawa itu terus kayak bawa brother, mesin ketik, belum ada laptop kan, gitu loh. Nah itu oke. Nah tapi Bagitonya tahun 85 itu, Bagito ini termasuk syarat prestasi. Kalau ikut lomba hanya nggak masuk final sampai 3 besar. Kalaupun tidak juara 1, pasti paling tidak juara 3 kita. Sampai satu titik di Ancol itu, saking rutinnya tiap tahun, sampai kami Bagito tidak boleh ikut lagi karena pasti juaranya kita. Waktu itu. Karena juara-juara mulu nih katanya. Udah dilarang lah. Kalau film sih mungkin Piala Citra kali ya. Ya udah, kita nggak boleh ikut lagi. 85 ada lomba lawak Sri Mulat. Itu saya ikut lomba terakhir. Pesertanya 165 grup, itu dahsyat loh. Grupnya. Dan kita juara. Dan kita juaranya juga. Nah, karena dibutuhkan pesertanya zaman dulu di ini loh, harus 4 orang. Dulu Sobirin udah nggak ada. Jadi saya, Didin, Yanto. Didin punya adik kelas, Unang, di SMA 23 di Tomang tuh. Nah, diambillah Unang, karena Unang juara lomba lawak di sekolahnya. Jurinya saya dulu. Udah lengkap deh, memang perjalanan hidupnya harus kayak gitu. Udah berempat menang jadi juara. Ditulis di Kompas, bagian bawah tuh halaman depan. Grup lawak, Bagito juara lomba lawak Sri Mulat, kelompok lawak masa depan. Tulisan Kompas begitu. Namanya wartawannya Mas Efix Mulyadi. Beliau lah yang menulis itu. Akhirnya kami dipanggil oleh Kak Joko TVRI. Bapersi bagian perencanaan musik dan siaran lainnya gitu lah ya. Itu belum Wi itu ya? Hah? Kak Jokonya belum Wi itu ya? Belum. Masih Joko aja, belum Wi. Belum ada huruf W kayak waktu itu. Belum ada ya. Jadi dipanggil, ini kalian? Iya Pak. Pernah tes di TVRI? Pernah Pak. Kapan? Sudah lama Pak. 4 kali Pak, nggak lulus. Setelah ada itu, oke. Sekarang kami rekam ya, kamu ngelawak, kami rekam. Kalau lucu ditayangkan, baik Pak. Kalau nggak lucu kita nggak tayangkan. Kita direkam nih, kayak dummy gitu, kayak apa? Kayak dummy siap tayang kali ya. Kalau sekarang gitu, udah bikin. Mungkin dianggap lucu. Kita belum sempat kirim surat ke orang tua. Sorenya ada di TV gitu. Orang gang tempat kos-kosan kita tempat kontrakan kita ramai. Ya ada Dedi. Ada dulu belum itu belum. Dedi ada Didin, ada di TV. Kaget kita. Dari situ rutin menjadi pengisi acara. Dulu ada nama acara tahun 80-an tuh Senyum Sejenak, 15 menit ngelawak. Sampai naik tingkatannya. Ngisi acara Kamera Ria, Aneka Ria, dan sebagainya gitu loh. Dari situ rutin terus mulai naik lah begitu. Diminta oleh Radio SK gitu. Tahun 82 itu saya 84 kalau nggak salah. Diminta Mas Kasino balik lagi tadi untuk menemani Warkop menjadi asisten. Dalam tanda kutip bahasa Latinnya tuh asisten tuh kacung. Ya, jadi bahasa sang sekretanya. Bahasa sang sekretanya itu. Dan saya suka sekali disebut itu. Gak apa-apa. Jadi dulu bukan hanya mesin tik yang saya bawa. Bahkan setrikaan kecil pun saya bawa kalau manggung keluar. Misalnya manggung ke Papua. Diperhitungkan oleh Pak Indro. Gak ada laundry deck. Bawa segalanya. Saya ngerjain jari jas mereka. Sabun colek gak bawa? Enggak lah.
paling vitamin warkop. Pokoknya segala kelengkapan warkop saya yang menyiapkan. Oh iya. Itu saya. Jadi saya bekerja selama 6 tahun untuk warkop, termasuk membantu kreatifnya gitu loh. Nah, itu perjalanan-perjalanan. Nah, setelah itu bersamaan pula saya ketika di Radio SK itu bareng kuliah. Ternyata nggak mampu megang warkop juga dan diangkat juga jadi station manager di radio itu. Jadi prestasi ketika Tuhan menghendaki Dikasih memberikan semua. kasih semua. Ternyata juga kita tidak sanggup. Saya pamit pada Mas Berat Kasino. banget gitu kan. Saya bilang, Mas, saya mohon maaf dengan segala hormat saya masih pengen ini. Tapi begitu aja udah. Kenapa saya mau terima kerja dengan warkop? Pertama cari pengalaman, kedua memang harus hidup. Iya. Menghidupi Didin, Unang. Karena bagitonya belum laku di pasar. Ketika bagitonya sudah laku di pasar, berarti kita juga mesti pamit. Supaya apa? Supaya tidak memberikan prestasi yang buruk kepada warkop. Jadi mendingan jujur. Saya konsentrasi bagitonya laku nih. Nah di TVRI laku, lalu panggung udah mulai jalan. Biar itu hukum ekonomi kan begitu ya. Ketika kita branding kita udah mulai ini kan pasar narik ya. Terus dari situ nggak lama RCTI minta gitu. Begitu show. 92 begitu show. Di rootnya masih Pak Peter Gonta. Jadi yang tanda kontrak pertama kali itu Pak Peter Gonta dulu. Iya. Nah begitulah mulai karirnya maju. Di radio juga jalan terus gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman nih netizen yang penontonnya Sky ini umuran sekarang let's say 40, 45 atau yang mungkin dulu SMP-nya nonton kita. Kalau anak Jakarta lo ya, dengar kita maksudnya di radio. Pendengar radio tuh. Karena dulu di Jakarta anak muda tuh dengar radionya mungkin yang paling top tiap malam Jumat tuh dengar jam 8, jam 10 itu dengar Bagito, namanya Opor Ayam. Opor Ayam. 10 sampai jam 12 dengar Cabo. Catatan si Boy, Prambos gitu. Saat itu kayak gitu. Semuanya baru horor ya. Itu ikon anak Jakarta. Dan itu kalau kita habis ngelawak tuh malamnya paginya tuh dibahas sama teman-teman di sekolah tuh sama anak-anak SMA itu gitu loh. Jadi kalau saya kayak kemarin saya di US ketemu orang, Pak, saya dari SMP nonton Bapak. Bahkan yang bedah jantung saya, Dokter Bono di Harapan Kita, itu yang dia nonton saya kelas 2 SMP. Oh iya. Nah, sekarang ngebedah jantung gue. Gitu kemarin itu waktu operasi jantung bypass itu. Gitu. Jadi banyak kisah-kisah yang tercecer gitu dalam perjalanan hidup si Bagito dan saya pribadi ya sebagai anggota Bagito. Masih ada waktu nih? Itu masih banyak 20 jam lagi. Itu ide-ide kritisnya dari mana sih kalau materi-materinya Bagito itu? Ya ini mungkin Bagito dilahirkan. Kenapa berani loh? Tahun itu zaman-zaman itu kenapa berani coba? Ya itu juga gua nggak ngerti tuh Sky. Karena gini. Kita berkesenian itu dengan naluri sensitivitas sosial gitu ya kalau mungkin istilah lainnya tuh. Jadi gini, kalau Mas Willy, Mas Rendra pernah ngomong ke saya di belakang panggung waktu kita pernah manggung bareng, Miing kamu buat apa berkesenian kalau jauh dari masyarakatnya kan gitu ya. Iya. Artinya apa? Tidak sensitif terhadap isu sosial yang terjadi. Nah, karena humor ini adalah sebuah instrumen atau sebuah media yang paling efektif buat menyampaikan pesan, maka ini kita harus gunakan dengan baik. Sebagai apa? Sebagai sosial kontrol. Sama dengan media lainnya gitu. Nah, ketika itu kan zaman Orde Baru. Ya kan? Pada saat itu rezim yang cukup orang tidak berani apa-apa mendengar kata Presiden Soeharto aja kita bergidik gitu kan. Nggak bersalah ngomong aja kita. Gitu kan? Nah, si Bagito berani waktu itu. Dan kita ngelawaknya ngeritik pemerintah saat itu di televisi putranya Pak Soeharto, punya Pak Bambang kan, di situ. Dan itu juga, nah jangan salah, enaknya dulu, walaupun rezimnya dalam tanda kutip keras ataupun galak gitu, itu kita langsung hubungan dengan aparatur rezim itu. Dan saya nggak pernah urusan sama polisi karena tidak pernah dilaporkan oleh masyarakat sipil. Kita langsung begitu ada nilai-nilai politis, itu kita diundang. Nggak dipanggil, diundang ke Kodam. Namanya Laksus Dajaya waktu itu untuk hal-hal yang sifatnya politis. Kita panggil duduk di sini. Lalu tayangan kita diputar baik yang di TVRI maupun yang di RCTI putar. Ini maksudnya apa ini? Takut ada tendensius atau apa namanya ya mempengaruhi orang terhadap ketidaksukaan pada pemerintah dan sebagainya. Seperti itulah itu tadi kita jelaskan. Setelah dijelaskan dan mereka tahu Pak kalau kayak gini nggak lucu Pak, maka kami begini
gitu. Mungkin ada yang tersinggung, ya itu sih risikonya saja. Tapi maksud kami adalah ini. Setelah itu kita suruh pulang, nggak ditahan. Pulang kita dulu, nggak ada masalah. Tapi memang tidak semua orang berani. Mungkin diantaranya kalau lagu ya Iwan Fals gitu. Iya. Zaman dulu itu kan teaternya itu Pak W.S. Rendra, lalu ada teater Koma misalnya, gitu. Lawaknya Bagito. Dan kita paling sering urusan sama aparatur pada saat itu ya. Saat itu belum musim lapor ke polisi. Sekarang kan bentar lapor, bentar Iya. lapor. Orang lapar kagak diurusin. Lapor mulu, lapar kagak diurusin, dia diamin Lapor aja. Tapi kan sekarang diurusin kasih MBG. Heeh. Iya kan? MBG. Iya. Makanya saya kemarin pakai sempat waktu nggak punya duit mau makan, gue pakai baju SMA. Nanti di lapangan basket situ. Dapat telur sama semangka. Iya. Gimana? Materi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat melawak? Menurut pandangan Kalau menurut saya sih kita kan memang tujuannya kan sama ya, humor atau panggung pertunjukan lah, kayak kamu anak teater itu kan fungsinya kan sebagai media juga kan. Iya. Sebetulnya artinya bahwa fungsi kita menjadi walaupun tidak formal, kita menjadi the fourth state atau kekuatan keempat dalam sosial politik kita, ya kan. Kekuatan keempat itu selain ya harusnya ya media tentu. Nah kita menjadi media kayak gini sekarang, podcast media, kekuatan sosial lain. Ketika mungkin orang susah mengakses koran sekarang, Iya. tapi ada podcast, orang juga bisa mendengar itu gitu. Tinggal nanti orang yang menyaring atau menseleksi sejauh mana bobot, akurasi dan sebagainya, kan bisa juga jadi hoax gitu kan. Jadi ada melahirkan delik aduan, melahirkan masalah-masalah hukum gitu. Nah, kalau pertanyaan apa saja yang semuanya boleh kok, tapi ada tatanan bahwa kita nih teman-teman terutama yang muda-muda baik pelawak maupun stand up comedy, menurut saya kita nih lagi memberikan pertunjukan atau kita lagi ngelawak bukan di ruang hampa. Ada peradaban lain. Dan kita, apalagi kita orang Indonesia, orang Timur ya, ada keadaban-keadaban yang lain mungkin ada. Kalau soal salah dan benar, iya. Bapak ini maling, bapak korupsi, betul. Salah dan benar diproduksi oleh otak kita, produknya hukum. Itu bicara salah benar. Tapi ada wilayah lain di luar logika, namanya etika. Adanya di sini nih, di rasa, di hati. Itu bicaranya memproduksi baik dan buruk. Misalnya Sky ngomong dalam hati ataupun belak-belakan, berdua nih kita, Miing ternyata jelek ya, itu fakta. Nggak ganteng. Itu salah dan benar, itu benar faktanya. Tapi kalau lu ngomong di sini di ruang publik itu nggak etis, gitu. Tadinya yang tahu jelek cuma lu doang, sekarang lu umumin ke publik. Berapa juta orang tahu gue jelek? Lu jelas. Gitu loh. Kurang lebih analoginya kayak begitu. Jadi maksudnya bahwa kalau apa saja yang boleh, semua boleh dilawakin selama yang dilarang karena etik. Misalnya aja bercandai ketika di acara kematian. Iya. Kan nggak bagus. Orang lagi sedih, memang terhibur, tapi kan konyol. Ya, kita doakan mudah-mudahan dia bangun lagi. Kan nggak mungkin ngomong kayak gitu. Ya kan? Gitu. Ya kan? Bro, tumben lo meninggal bisa begitu. Nggak bilang-bilang. Gitu. Itu kan bisa menjadi bahan ini banget ya. Tapi kan sangat tidak etis gitu disampaikan. Banyak hal. Kendati pun bicara politik juga ada gitu. Ada tatanan, ada pranata gitu loh. Ada hukum, ada norma-norma yang memungkinkan secara kemanusiaan kita kayaknya nggak tega, bukan nggak tega, walaupun dia rampok tapi kayaknya gitu. Tapi kalau masih koruptor, ya omong koruptor nggak apa-apa gitu. Ya. Kalau yang lain-lainnya boleh. Karena apa? Kan humor itu bisa menjadikan indikator dari kedewasaan sebuah masyarakat. Sekarang kan lebih banyak orang masih baru mampu mentertawakan orang lain. Iya. Kan di film-film komedi suka ada tuh. Woi, apa kabar? Tabrak gitu, tawa, ada korban. Roasting tuh kenapa orang ketawa? Ada korban, ada yang dipermalukan. Iya. Ya kan? Itu satu. Baru pada tingkat itu mungkin. Yang kedua, kedewasaan orang meningkat mampu mentertawakan kondisi sosial yang ada. Misalnya mentertawakan MBG, ya kan? Kalau satu hari 19 ekor kali
sapi 19 ekor sapi misalnya berapa tiap SPPG 1 ekor, satu kabupaten berapa sapi, kalikan setahun berapa sapi, kalikan dibandingkan lagi dengan populasi sapi, emang bener hitungannya. Iya. Heeh. Kasihan Ya sapi, kan ada kan, sapi bisa jadi punah. makanya bisa jadi punah kan. Kan ada kan kepala BGN ngomong gitu kan. Harimau Sumatera seneng. Hah, Eh. duluan dia punah dari gua. Lapor sama presiden kan. Iya, Ya bener. Pak Presiden juga ya aja. Karena nggak sempat hitung kan. Iya. Gitu. Beliau kan nggak tahu di bawah-bawah itu. Iya. Aduh, iya aja lagi. Ada juga kan MBG itu bahwa setiap anak dapat 1 lele. Iya kan. Palanya dibuang. Wah, tega nih, kucing aja nggak dibagi. Itu loh kayak. Tapi sekarang kita tidak boleh boleh sih menertawakan MBG boleh, tapi jangan diposting lah. Iya, Nanti dipidanakan sama dia, betul. sama abang itu. Jadi nggak, misalnya tadi kan ini agak-agak akademis lah istilahnya. Contoh-contoh materi yang secara sosial ada di masyarakat. Iya benar. Dan kita itu mendapatkan raw materialnya itu, bahan bakunya itu dari publik. Iya. Artinya sudah diposting, sudah di-share, sudah dipublikasikan oleh media, apapun medianya. Baik itu mainstream maupun media sosial misalnya. Kan kita dapat tahu ada MBG, ada orang keracunan kan di media. Iya betul. Kan kita nggak ke Sumedang, Iya. kita nggak ke Tuban, gitu loh, atau kemana saja gitu. Jadi itu kita dapat dari situ. Harusnya sih yang mereka yang pertama dong yang posting, bukan kita. Hanya kita menterawakan. Kenapa? Karena fungsi humor sebagai reflektor, pemantul. Kalau ini reflektor nih. Jadi kalau syuting film tuh ada aluminium foil tuh reflektor kan, Iya. mengambil cahaya yang gelap, diambil cahaya yang terang, dipantulin, cet ke sana. Nah itu humor. Kita bagaimana mengadopsi potret atau bahan baku kita, belanja masalah kita di publik lewat media, lalu kita olah dalam kreativitas kita menjadi sesuatu. Mediumnya ya humor. Itu kehebatan Anda, kehebatan para pelawak atau para stand up comedy. Bagaimana mengelaborasi materi yang serius menjadi satu bahan lelucon. Dan itu masuk ke wilayah tadi yang kedua, sudah mampu mentertawakan kondisi sosialnya. Yang paling dewasa satu bangsa seperti bangsa Eropa yang peradaban maju mampu mentertawakan dirinya sendiri. Ming jelek kan tahu aja lo, gua nggak marah gitu loh. Kedewasaan. Apa yang mesti marah orang? Iya faktanya iya, tapi ada etika. Perlu nggak disampaikan? Lu ngomongnya di depan calon mertua gue lagi misalnya gitu. Kan masalah tuh. Jadi gitu. Jadi humor itu harusnya disepakati seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya Skype apa saja boleh saja, tapi terbatas pada tatanan-tatanan, bukan kaku, enggak gitu loh. Misalnya apa? Ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong porno, ya sebaiknya tidak. Ada anak kecil, ada perempuan, ada ya kita. Kadang yang paling gampang itu, yang paling akrab dengan humor itu 2 kalau menurut pandangan saya. Pertama satir, sosial politik kan itu. Yang kedua pornografi. Seks itu karena dia akrab, intimasi, ada keakraban dengan kita. Bahkan alatnya pun nempel dalam tubuh kita dan kita bawa kemana-mana sehari-hari nggak capek-capek. Iya. Paham kan? Pasti lu bawa dong sekarang. Saya tinggal sih. Oh. Berarti lu pakai skrup. Saya bawa. Tuh, saat di puncak kesuksesan, Om Miing mendirikan Paski. Buat apa? Persatuan Seniman Komedi Indonesia tahun 2023 saya mencoba menggagas karena saya punya 2003. 2003, yes, 2003. Gagasan saya 2003. Saya punya pikiran gini, gue ini udah nyampe pada puncak karirnya, tapi masih banyak teman-teman gue yang belum nyampe nih. Tapi kenapa? Si Bagito ini muncul, populer, lalu laris, itu karena dia punya keberanian untuk bersaing di pasar, istilahnya. Jadi punya produk positioningnya direncanakan betul, brand positioningnya jelas, diferensiasinya dengan orang lain, keberaniannya, ya indikator-indikator yang disebut Bagito berani, Bagito intelek misalnya gitu, Bagito kritis, Bagito mahal bahkan. Itu top of mind mereka, masyarakat pada saat itu di situ gitu. Dan itu memang sengaja kita ciptakan agar kita punya produk keunggulan. Jadi punya positioning yang bisa dipandang oleh masyarakat. Kenapa? Kalau Anda tidak bisa menghargai secara sosial kepada kami, maka Anda harus hargai secara ekonomi. Karena dulu pelawak itu nggak dianggap. Dianggapnya kasta kesenian yang terendah itu pelawak. Gua ngalamin diperlakukan orang gitu loh. Bang Bin,
Kalau orang lain disapa, artis, film, penyanyi disapa, bang, Iya, gitu, betul. Meng, kita gitu dibentak-bentak. Oh, Betul, betul. panggil Mas Sapno di bandara ya. Iya, betul. Mau ke Palembang ya? Iya Pak. Iya, iya. Iya, tadi artis-artis sudah ke sana, pelawaknya tinggal ente doang. Bayangin itu eh, dikotomi dari istilah sebutan profesi saja sudah beda gitu loh. Artis-artis udah pada tadi udah pada masuk, tinggal pelawaknya doang. Artis tinggal pelawaknya. Kira-kira pengertiannya apa? Iya. Lebih rendah dari Lu beda sama mereka gitu loh. Nah, dari situ saya punya pikiran, gue mesti angkat derajat kepelawakan ini. Maka Bagito satu-satunya kelompok lawak yang berani melansir, mengumumkan harga di media dan konferensi pers itu kita. Dulu pertama harga 12 juta aja udah gede banget, dolarnya nggak sampai 2.000. Gitu loh. Makanya ketika Bagito dikontrak oleh RCTI pertama kali dibayar 1,6 miliar rupiah tahun itu ya. tahun itu, dan dolarnya 1.800 kalau nggak salah. Masih Presiden Soeharto. Bukan main. Bukan main. Artinya disitulah melahirkan positioning si Bagito. We are different. Kita beda gitu. Sombong pasti akan dilihat sombong oleh orang. Tapi sebuah industri nggak bisa di pasar kita bersaing harus seperti itu. Kalau nggak jadi Bagito waktu itu. Gitu loh. Nah, gagasan Paski itu supaya orang lain bisa kayak gue juga. Akhirnya apa yang terbukti? Second layer di bawah Bagito semuanya naik, bro. Mau 4 sekawan kayak mau siapa kayak semuanya naik harganya. Tom-tom semua naik. Artinya apa? Dapat imbasnya. Tapi jangan salah, saya pun pernah ditegur oleh para senior. Dek, kita nih seniman, ojo ngono, di pamer-pamer ke honore piro gitu. Ada. Saya kasih penjelasan. Bukan mau pamer. Ini dalam rangka membangun, ya kan, derajat martabat profesi kita gitu loh. Orang kan hanya hormat pada dokter, pada insinyur. Iya. Mungkin pada aktor kayak Roy Martin zaman dulu atau Rano Karno. Pada pelawak kan tidak. Saya angkat itu. Saya pikir satu-satunya jalan untuk mengadvokasi itu adalah membangun sebuah organisasi sebagai badan advokasi, badan pembelaan. Maka saya gagas namanya Persatuan Seniman Komedi Indonesia tahun 2003. Saya tawarkan pada para pelawak. Nggak ada yang respon, nggak ada yang feedback. Ngapain bikin organisasi? Gitu. Maksud saya, dengan badan, dengan rumah itu, kita bisa mengupgrade diri kita masing-masing. Iya. Diadakan pelatihan lah, apalah kayak anak startup gitu loh dulunya. Saya bikin, nggak ada. 2005, saya pikir lagi, kok nggak ada yang respon 2 tahun. Gue cari duit, dapat 165 juta fundraising sendirian ke tokoh-tokoh tertentu. Sewa Kartika Chandra, panggil semua, kongres pertama berdiri itu. Gitu. Saya minta senior saya, Pak Indro, jadi ketua umum. Kalau saya mau jadi, saya bisa jadi. Saya milih sekjennya, saya kerja organisasinya. Begitu Pak. 3 tahun itu, maaf ya teman-teman pelawak, Bagito yang biayain. Di kantor saya, di kantor Bagito. Gitu loh. Kenapa? Visi saya ingin bagaimana derajat profesi ini dihargai orang, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Gitu. Bagito sudah buktikan secara ekonomi mereka. Jadi gini, indikatornya dari mana? Riset kecil saya. Dari 10 telepon yang masuk dalam minggu ini, 9 jadi deal. Artinya dia udah tahu harga kita berapa. Jadi kalau nggak pegang senilai harga Bagito saat itu, dia nggak berani telepon. Kita nggak bisa ditawar dulu. Itu positioning itu. Oh, iya. Nah itu butuh keberanian. Wah, masa 12 juta, ya 11 juta lah daripada enggak. Mendingan enggak. Sebab apa? Ketika orang kita sudah lentur bisa ditawar, besoknya orang akan nawar terus. Positioning jadi beda Pak. Jadi lembek gitu kan. Dan itu butuh keberanian. Bahwa akan ada kesan sombong, pasti. Dan itu risikonya. Tapi kita jelaskan, ini industri loh sekarang. Kita sudah masuk ke industri. Gitu loh. Makanya kita lebih suka manggung daripada main film. Main film lama, ya kan sebulan, 2 bulan gitu. Begitu apa cuma 2 jam. Nilainya kalau berapa kali panggung sama dengan film. Kayak gitu loh. Saat itu. Dan saya berpikir popularitas itu tidak panjang. Kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Itu dari sisi pragmatisme, ekonomi. Dari sisi sosial ada visi bahwa kita harus mewariskan pada generasi muda lawakan-lawakan yang sehat, mendidik, informatif gitu kan, menghibur gitu. Menurut Om Ing, komedian, aktor atau ya pekerja-pekerja lepas kayak Kita ini
butuh investasi nggak sih? Maksudnya butuh usaha lain nggak sih di luar? Bagus-bagus aja, tapi investasi yang pertama adalah bagaimana meningkatkan diri, gitu, mengupdate, mengupgrade diri. Misal apa? Knowledge. Oke lah, mungkin tidak sempat kuliah lagi, ya. Saya waktu tidak dulu eh, banyak waktu tapi tidak punya uang. Sudah punya uang tidak punya waktu, kan itu kan tergantung. Tidak semua orang, kan banyak juga orang-orang yang jadi pelawak tapi juga jadi artis, juga jadi lulus S2, S3, Iya. banyak juga sekarang ya. Kalau dulu mungkin problemnya termasuk minat juga gitu ya. Kalau bicara soal investasi yang pertama adalah knowledge kalau menurut saya. Knowledge ya. Knowledge dan personality, ngebangun diri, kepribadian kita, karakter kita, gitu loh. Bahwa kita jangan, bisa gini, sebut saja Mas Awadidin, Din, 3 hari lagi kita bangun ini loh di Bursa Efek Jakarta loh. Tenang aja, kita kan udah dikenal, gampang lah, orang pasti ketawa. Haram hukumnya bagi itu, Iya, iya. jangan main-main, gitu loh. Jadi orang terjun payung, kalau mau terjun dia mesti lipat payungnya sendiri, jangan percaya pada orang lain. Iya. Jangan percayakan pada popularitas apapun tindakan kalian. Kan banyak teman-teman yang percaya bahwa dia populer, tiba-tiba ngisep narkoba, ditangkap juga. Nggak ada. Jadi popularitas, ya ini bukan segala-galanya yang bisa menyalahkan persoalan pribadi Anda. Kalau menurut saya sih gitu. Makanya kita jagain, alhamdulillah sampai sekarang selamat gitu kan. Ketika jadi pejabat sekalipun, saya tidak mungkin. Reputasi yang saya bangun puluhan tahun hanya rusak karena uang jutaan rupiah. Iya. Terlalu bodoh gitu. Betul. Terlalu bodoh gue. Betul. Gitu. Kan tuh Allah udah berikan kepada kita. Jadi Bagito honornya banyak, pernah naik mobil mewah, pernah naik motor besar kayak anak-anak muda sekarang gitu. Kan pernah dialamin. Kalaupun sekarang tidak, emang ada waktunya. Itu kesadaran yang paling penting. Nah, tadi pertanyaan soal investasi, saya adalah salah satu pelawak yang sudah memprediksi dan punya kesadaran suatu saat saya akan diklaim produk saya akan turun. Maka mempersiapkan diri dengan apa? Ada seminar yang bagus, ikut seminar. Ada buku bagus, beli buku. Dan itu yang menyelamatkan saya. Dan satu hal lagi, jangan berhenti membangun networking. Terus membangun jejaring, berteman dengan siapapun. Gitu. Itu kunci itu saya. Sekarang saya hidup dari teman, ada relasi, ada ini, ya kan? Nah, kalau sekarang dia jenderal, saya berkawan dari kapten, dari mayor, gitu istilahnya. Gitu, terus jaga. Jadi sekarang Anda punya kesempatan. Ketika muka Anda dikenal, itu adalah pintu masuk untuk akses lebih mudah. Itu ongkos sosial yang sudah kita perjuangkan. Jadi kalau orang, terang aja pengen masuk ke DPR, akan dia mukanya dikenal. Itu bukan hadiah, itu perjuangan berdarah-darah. Iya betul. Jadi Miing itu berdarah-darah. Naik oplet, naik angkot dulu dari Tanjung Duren ke Ancol itu 3 kali turun. 4 kali pernah karena dia kempes bannya. Iya. Turun dulu ganti angkot. Iya. Itu kan perjuangan, itu kan effort yang kita lakukan loh untuk itu. Cuman anak sekarang apakah seterpaksa itu? Sekarang kan enggak. Masuk TV gampang sekarang, lalu punya kamera bisa YouTube, bisa posting sendiri. Sekarang nggak butuh media lain. Kalau kami dulu ngantri, betapa susahnya. Gitu. Jadi ketika muncul menjadi sesuatu Bagito dikenal gitu, itu sesuatu anugerah dari Allah. Tapi ada wasilah, ada perjuangan yang kita bangun gitu loh. Ada ketidakcengengan, ada ketidakmengeluhan gitu. Kita tidak mau berdusta untuk diri kita sendiri. Kita yakin, tapi lu ngeluh, itu dusta. Jalan. Begitu. Kita sampai dulu mau festival aja, pernah loh kami tahajud bareng, kami kayak gitu loh. Bertiga itu. Baca Yasin bareng, udah pokoknya apa-apa yang memungkinkan kita menitipkan pada Tuhan, pada Allah gitu, kita lakukan itu. Sampai kayak gitu loh. 8 tahun Allah kabulkan permintaan kita. Bayar 1,6 miliar. Dapat bonus BMW 3 biji, baru-baru, 1 orang 1. Bayangkan. Kan nggak ngira sampai kayak gitu. Emang cita-cita saya jadi pelawak? Enggak. Karena kepepet aja gue. Ya kan? Harus ngapain? Iya benar. Ya kan? Jadi cabai-cabean gak mungkin kan? Lucu juga kalau cabai-cabeannya kayak gini. Om Eng, terima kasih banyak Om. Terima kasih banyak atas waktunya. Udah nih. Udah. Tadinya kita mau Bentar banget. Gue rumah dari Bekasi ke ini jauh-jauhan. Kurang, terusin dulu lah. Tadinya mau 3 hari. Kita takut ada rapat dadakan. Ya doakan saja. Tadi ada yang belum terjawab, investasi. Ya, saya orangnya
mungkin, mohon maaf kepada teman-teman, saya orang termasuk tidak setia pada profesi. Saya udah nggak manggung karena pasarnya tidak narik. Saya tidak boleh diam, harus hidup. Token bunyi mesti bayar, bro. Iya betul. Betul nggak? Anak mesti makan, harus hidup. Tidak mungkin saya hanya menunggu godot, menunggu panggung. Kapan ada order, nggak bisa. Gitu kan? Saya nyambung profesi. Ketika itu diminta masuk politik, masuk DPR, jalani dengan baik. Setelah itu tidak laku di politik lagi, ambil langkah, balik ke basic. Bisnis konstruksi baja. Siapa yang mau bikin jembatan, mau gedung, omongin sama saya. Gitu loh. Pengusaha aja, Bu. Gitu loh. Iya, Satria Bajaringan. Oke teman-teman, gua Sky Al Mukarram undur diri, Om Meing juga undur diri. Kalau kalian mau bintang tamu siapa lagi, kalian boleh komen di bawah ini, nanti kita telepon kalau dia mau. Kalau nggak mau, kita cari bintang tamu lain. Ya, oke. Atau minta ganti host, tulis di sini. Assalamualaikum, cik. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.